berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat siang, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang pendengar dan pemirsa, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di kesempatan siang hari ini. Untuk kesempatan edisi siar hari ini, kesempatan Selasa 25 November 2025. Dalam program Dialog Moderasi Beragama, kita akan membahas terkait dengan fondasi kerukunan di daerah Nyer Melambai. Dan pendengar serta pemirsa, seperti biasa Anda bisa ikuti program kami, baik melalui 94,5, 88,2, 92 FM, ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital, dan juga Anda bisa ikuti melalui kanal YouTube RRI Manado. Untuk dialog moderasi beragama siang hari ini, ya, pendengar, nanti kita akan berikan kesempatan pendengar di sesi interaktif, ya, baik di SMS, WhatsApp, line telepon. Anda juga bisa memberikan tanggapan, pertanyaan, komentar Anda melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik, pendengar, sudah hadir di studio kami siang hari ini narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Pak Pendeta Hani Panto STH selaku Ketua Umum Laskar Manguni Indonesia dan juga selaku Ketua Sinode GBI, ya, Gereja Bethel Indonesia, ya, dan Sulawesi Utara dan Gorontalo. Selamat siang Pak Pendeta. Selamat siang. Oke, gimana kabar? Baik. Baik. Oke. Kemudian ada Pak Suryanto Muarif SHI MH selaku Ketua BKPRMI Sulawesi Utara. Selamat siang Pak. Saya panggil apa nih? Pak Anto? Ya, Pak siap. Anto. Oke, Ya. baik. Bagaimana kabar Pak Anto? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kemudian ada juga dari Forum Gerakan Peduli Bangsa Sulawesi Utara, ada Pak Sudarwin Yusuf Tompunu SIP. Selamat siang Pak. Selamat siang. Iya, saya panggil apa nih biar lebih akrab nih? Awin. Awin. Pak Awin. Oke, baik. Iya, dan sekali lagi pendengar, kita akan membahas terkait dengan fondasi kerukunan di daerah Nyer Melambai. Nah, pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa Sulawesi Utara, daerah Nyer Melambai yang kita cintai ini, tentu kerukunan merupakan satu hal yang masih tetap terjaga sampai dengan saat ini dan sampai selamanya, ya, tentunya. Dan dalam dialog siang hari ini juga, ya, tentunya kita akan mendapatkan pencerahan, ya, edukasi, ya, terkait dengan kerukunan. Dan daerah kita Nyer Melambai tentu dengan memahami, menghargai perbedaan agama, kita dapat hidup bersama dalam damai dan saling menghormati. Oke, baik, langsung saja ini untuk membahas topik kita di siang hari ini. Saya ke Pak Darwin, ya. Oke, baik, Pak Darwin, ini kalau bicara moderasi beragama, fondasi kerukunan di daerah Nyer Melambai, ini bagaimana kalau dari Forum Gerakan Peduli Bangsa mendefinisikan moderasi beragama dalam konteks keberagaman di Sulawesi Utara? Silakan Pak Darwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati Pak Pendeta Hani dan sahabat Anto.
soal moderasi itu sendiri, itu kata yang dicetuskan di Kementerian Agama. Ya. Saya dengan Pak Anto juga latar belakang dari Kementerian Agama. Nah itu dicetuskan sekitar 2014-2019 oleh mantan Menak kita Pak Lukman Hakim Saifuddin. Nah moderasi itu sendiri kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya kecenderungan terhadap titik tengah. Dalam pengertian lain mengantisipasi hal-hal yang tidak searah atau ke arah yang berlawanan. Sehingga moderasi beragama itu dimaksudkan agar memang bukan agamanya yang dimoderatisasi, tetapi perilaku beragama. Perilaku ya. Iya, perilaku beragama. Kalau agama memang itu final. Nah, sampai sejauh ini saya sepakat dengan para pemikir-pemikir terkait ide kerukunan itu bahwa tidak ada perseteruan antar agama. Yang ada justru antar umat beragamanya. Sehingga perilaku-perilaku beragama ini perlu dimoderasi. Artinya diarahkan untuk ke titik tengah. Ke titik tengah. Sehingga baik antar agama maupun antar agama itu sendiri, antar umat beragama dengan agama lain ataupun antar umat beragama dengan agamanya sendiri, itu diupayakan agar memproduk pikiran-pikiran yang akomodatif, bukan pikiran-pikiran yang radikal. Ya. Karena biasanya fanatisme itu selalu ada. Ya, pasti. Pasti selalu ada. Itu antar umat beragama. Antar umat beragama dengan agamanya sendiri pun kadang-kadang kecenderungan menafsirkan antar sesama agama itu juga memicu persoalan-persoalan yang potensi berseteru. Nah, sehingga moderasi beragama ini dicetuskan bukan dalam rangka mengkooptasi hal-hal yang menyangkut prinsip dalam akidah, tidak, tetapi dalam muamalah, dalam perilaku sosialnya. Ya, sehingga kalau kita di Sulawesi Utara ini kami melihat bahwa bahkan dari luar sana ketika kita kuliah di Jakarta dan di mana-mana itu sering disampaikan bahwa Manado itu laboratorium tempat kita belajar tentang bagaimana keharmonisan, kerukunan. Ya. Nah, ya. Terus dan itu bukan sekedar framing ya, tetapi memang fakta. Kita berapa kali diuji dengan konflik-konflik sosial yang berlatar agama dan kita selesai itu, tuntas kita di situ. Nah, sehingga memang kembali kepada soal-soal moderasi itu sendiri, bukan soal agamanya yang dimodernisasi, tetapi cara beragama oleh pemeluk agama itu. Saya kira itu pengantar dari saya. Oke, baik, luar biasa Pak Darwin ya. Saya ke Pak Anto nih, selaku Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Ya, siap. BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid. Iya, baik. Oke, ini selaku Ketua BKPRMI Sulawesi Utara ini, kalau dari Pak Anto sendiri bagaimana pandangan Anda terkait dengan pentingnya moderasi beragama dalam menjaga kerukunan di kalangan, khususnya kalangan pemuda dan remaja masjid? Iya, siap. Terima kasih. Jadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Sudarwin tadi. Ya. Kalau saya dari konteks teorinya dulu. Jadi moderasi ini kan lahir dari konsep teori para tokoh. Dia menciptakan sebuah kata yang bisa menyatukan semacam perbedaan visi dari beragama. Kalau dalam bahasa kita dengan Pak Pendeta itu bahasa teologi ya. Maka moderasi ini kan dia punya sejarah panjang. Kalau dalam sejarah Islam saya belajar dan saya baca itu 1500 tahun yang lalu 1500 tahun yang lalu sudah dicetuskan. Ya, kalau yang kemarin kita coba saya sampaikan di sini, kami punya pandangan tentang moderasi itu. Yang dulu di zaman kenabian ada yang namanya Piagam Madinah. Itu lahirnya dari situ. Nah, apa yang dimaksud dengan Piagam Madinah? Piagam Madinah itu ternyata bicara tentang moderasi.
saling menghargai, saling memahami perbedaan daripada beragama. Dan ada jaminan bagi setiap agama untuk melaksanakan keyakinan secara keyakinan agamanya masing-masing. Tarik ulur ke belakang, ketika awal kemerdekaan Indonesia ini kan terjadi sebuah kesepakatan tentang bagaimana menyatukan ini negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila, yang awalnya lahir yang namanya Piagam Jakarta. Nah, di situ ada kesepakatan. Maka dari belajar sejarah itu dengan teori-teori dari orang-orang terdahulu, founding fathers kita yang membentuk negara ini, bahwa untuk bicara tentang perbedaan itu sudah selesai, clear. Di Sulawesi Utara, ini kami berupaya untuk kemudian mengedukasi kepada tingkatan bawah, apa sih sebenarnya itu moderasi. Nah, moderasi itu kalau dalam bahasa agama itu kan wasatiyah. Wasatiyah itu adalah jalan tengah. Nah, untuk kemudian menyeimbangkan ini sebuah perbedaan untuk mencapai satu visi, bahwa kita ini adalah satu tujuan. Kalau dalam bahasa agama kami itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekian alam. Jadi kami tidak membeda-bedakan. Karena dalam konteks saya, karena saya ini latar belakang pondok pesantren, saya belajar tentang perbedaan. Maka ini sangat populer di mana-mana, dan Pak Pendeta Hani juga pernah sampaikan di forum-forum umum. Beliau, saya juga akui, beliau memahami apa yang dimaksud dengan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu. Tapi silaturahmi itu kami jaga untuk keutuhan, dan bagaimana kami menjaga toleransi. Nah, toleransi itu untuk menguatkan moderasi tadi. Memang di kalangan kami juga ada perbedaan tentang cara pandang beragama, beda-beda. Kalau saya terus terang, saya latar belakang syarikat Islam. Nah, beda cara pandang dengan Muhammadiyah tentang pelaksanaannya di lapangan. Nah, ini dulu ya. Kalau contoh sederhana, saya kalau sholat subuh saya kunut. Kalau mereka kan tidak kunut. Nah, jadi kami coba memahami. Bahkan dalam internal kami juga ada perbedaan sih sebenarnya dalam memahami konsep agama. Tapi bagaimana perbedaan ini menjadi kuat kita dalam menjaga keutuhan. Keutuhan ini dalam berbangsa dan bernegara. Saya sampai hari ini dengan Pak Hani saya anggap adalah orang tua saya. Walaupun berbeda agama, tapi kasih sayang beliau tunjukkan kepada kami anak-anak muda, beliau ini sebagai pengayuh. Bahkan kalau mau diizinkan, nama beliau akan saya taruh sebagai Dewan Pembina di BKP RMI. Karena memang ada konsep untuk menjaga itu. Yang paling penting itu menjaga. Moderasi ini bukan cuma karena teorinya. Maka lebih aktif juga ada acara-acara seperti ini yang diprakarsai oleh RRI. Agar supaya masyarakat mengetahui bahwa ini loh kita. Kita berbeda. Duduk di sini kan berbeda. Nah, saya dengan Pak Darwin berbeda. Satu agama tapi berbeda mazhab. Nah, kira-kira ya. Jadi beda mazhab ya. Jadi saya mazhab Syafi'i. Nah, beliau mungkin Imam Hambali, Imam Ahmad. Tapi tujuan kita satu, untuk mencari keberkahan dalam kehidupan. Ya, kalau kita memperkuat ini, ya teori-teori ini kita perkuat saja dengan aplikasi di lapangan. Bagi apa sih itu moderat? Apa sih itu kerukunan? Itu menjaga. Dan alhamdulillah sampai hari ini Sulawesi Utara, Kota Manado masih terjaga. Tentang kerukunan, di mana-mana kami tetap berkomunikasi menjaga. Ya, kalau bicara moderasi bagi saya ini adalah satu hal yang penting yang orang harus rawat untuk masa depan orang generasi yang akan datang. Saya kira baik. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Anto ya. Saya ke Pak Pendeta ini. Pak Pendeta Hani Panto ini selaku Ketua Umum Laskar Manguni Indonesia dan juga selaku Ketua Sinode Gereja Betel Indonesia. Kalau Pak Pendeta sendiri ini bagaimana sebagai Ketua Ormas dan juga organisasi masyarakat Laskar Manguni dan juga Ketua Sinode GPI Sulawesi Utara Gorontalo, bagaimana Anda melihat peran moderasi beragama dalam menjaga kerukunan di Sulawesi Utara? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Tentu yang pertama saya akan memberikan apresiasi kepada RRI dulu. Karena topik ini tidak bisa dipungkiri, dia panas terus ini.
di daerah manapun. betul. Kan ada berita terus, di Iya. sana dipersekusi, ini tidak ngerti, ini gagal paham, dan seterusnya. Kita tidak bisa hindari itu. Apalagi dengan medsos yang luar biasa ini. Nah, betul. Baru kejadian 5 menit, sudah satu dunia lihat. Oh, jadi terima kasih untuk RRI, bahkan saya dorong untuk hal-hal yang begini agak sering, karena ini menjadi kebutuhan bangsa. Iya. Kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara. Kita jangan terbuai bahwa Sulut ini tidak mudah disulut. Oh, ini. Kerukunan di Sulawesi Utara, Manado khususnya, tetap harus dijaga dan dirawat. Iya, betul. Karena kejadian di Ambon itu dimulai dengan hal-hal yang kecil, tidak diantisipasi. Setelah ada korban, ruginya luar biasa. Harta, nyawa melayang sini. Belum traumanya. Jadi itu menjadi pembelajaran bagi bangsa kita, khususnya Manado, untuk mari kita tetap jaga ini. Jadi saya yang menjadi pembicara ketiga, kita bersyukur. Karena yang ini teman dua ini sangat memahami tentang moderasi ini. Saya tinggal rangkum saja. Jadi keuntungan pembicara terakhir seperti itu. Jadi terima kasih. Jadi narasumbernya tidak salah, ini cerdas dua-dua. Jadi yang disampaikan moderasi ini menjadi fondasi, menjadi dasar, seperti bangunan ini fondasinya. Bangunan seelok apapun, setinggi apapun, kalau fondasinya tidak kuat, hanya ditiup angin dia bisa rubuh. Jadi ini fondasi ini kerukunan moderasi ini harus diperkuat, harus bagus. Karena disampaikan tadi moderasi ini kan sebenarnya seperti fasilitator. Yang kiri dikasih kanan jadi bagus, yang kanan dikasih kiri bagus. Jadi dia seperti volume. Kalau treble-nya terlalu tinggi dikasih kecil dikit. Kalau bass dikasih agar dia enak terdengarnya. Coba kita dengar musik bassnya terlalu besar, nggak enak. Treble-nya terlalu. Nah, itu ada volumenya, stabiliternya. Nah, ini moderasi beragamanya. Moderasi ini betul yang disampaikan. Kita jangan gagal paham seolah-olah moderasi beragama ini agamanya yang dimoderasi. Enggak. Pola kita beragama, hidup bermasyarakat itu yang dimoderasi. Karena tidak bisa dipungkiri, kita Indonesia ini lahir daripada keberagaman itu. Ada suku Jawa, suku Sunda, ada Batak, ada dan lain-lain. Kita Minahasa di sini. Jadi Indonesia ini NKRI ada di situ. Kan persoalan itu. Moderasi beragama toleransi itu marilah. Bahkan saya pendeta bikin ulang tahun, ada teman-teman muslim yang datang. Toh tiba-tiba ada yang bersalawat. Ada pendeta yang bilang, Pak, Bapak kan pendeta, kok ada muslim ada yang bersalawat? Kenapa? Emangnya kalau saya dengar bersalawat itu, saya tiba-tiba jadi mu'alaf? Juga enggak kan? Saya menghargai hubungan ini. Saya ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Saya tetap Kristen, tapi saya ada di acara-acara muslim. Karena apa? Membawa moderasi beragama ini, membawa toleransi beragama ini, mari negara kita tidak bisa pilih mau lahir di Amerika atau Indonesia. Kita lahir di Indonesia. Indonesia lahir daripada keberagaman suku dan agama. Harus kita terima. Nah, bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu? Sebagai orang-orang yang percaya, ada 6 agama yang diakui oleh Indonesia di luar aliran kepercayaan. Marilah engkau setia kepada agamamu, terapkan apa yang kau dapat di sana. Bahkan saya sering katakan begini, siapapun tokoh agama itu dari aliran mana, kalau dia tidak menjadi berkah kepada orang banyak, saya tidak percaya ilmu itu ilmunya tinggi. Bahkan mungkin egoisme yang muncul. Bahkan kalau kau ceramah hanya untuk memprovokasi, membuat pemecah belah. Kalau saya presiden, saya bikin undang-undang itu yang model begitu, jangan kasih lagi dia khotbah dan ceramah. Tidak membawa keberkahan, malah membuat provokasi dan perpecahan. Ini mestinya itu yang saya sering bilang. Pemerintah harus hadir. Itu mimbar gereja, mimbar masjid. Kalau ada dalam tanda kutip tokoh agama ini khotbah atau ceramah yang hanya untuk membuat bangsa pecah, kan sekarang ada di video semua. Panggil, ditertibkan. Kalau enggak jangan kasih lagi mimbar-mimbar pemerintah. Ini harus tegas, karena apa? Salah satu pemecah kerukunan, pemecah bangsa ini paling gampang dimasuki dari suku dan agama. Jadi marilah kita ini
yang mengerti ini harus turun ke lapangan, termasuk yang dalam tanda kutip saya sebut aja yang namanya BAMAK, bahkannya FKUB. Mereka jangan hanya di AC, turun ke lapangan, kenal ini umat, kenal ini jemaat, agar bisa dengar langsung apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kalau tidak, mereka hanya menjadi alat. Saya tidak singgung kalian, tapi masukan ini terima secara positif. Ya kalau kalian marah, ya ada apa-apa, kalian marah ke saya, yang penting saya tidak marah sama kalian. Tadi disinggung soal Alkitab. Moderasi beragama ini, Muslim bilang gini, agamamu adalah agamamu, agamu ke agamu. Itu moderasi. Di Alkitab katakan begini, kalau engkau hanya mengasihi saudaramu, apakah upahmu? Kasihi musuhmu. Itu baru kau Kristen. Sekarang, ini kalau Pak Anto ini musuh, harus saya kasih, apalagi ini teman. Ya. Nah, jadi ini moderasi. Iya. Jadi dari kitab suci kita masing-masing sudah mengajar itu, hanya cuman nggak bisa dipungkiri ada oknum-oknum yang radikal, oknum-oknum yang suka sekali mencari panggung untuk memprovokasi, bahkan bisa jadi terkenal. Iya. Kan aneh ini. Baik. Kalau saya Tuhan, saya cabut itu napasnya yang model-model begini. Kamu ini tokoh agama cuma bikin repot aja, bikin perpecahan, anggaran kita dari TNI Polri, dari BIN, dari ini hanya habis untuk urus nih yang model-model begini. Sudah bisa bantu ke gereja, ke masjid, ke fakir miskin, ke panti asuhan. Cuman keliling ini cuman karena di sana ada yang provokator, ada yang begini. Ini makanya saya bilang kalau saya Tuhan yang model-model begini, saya cabut nyawanya. Jangan bikin kotor di dunia aja model begini. So, di Manado aman aja udah susah cari duit, bagaimana kalau ribut? Bagaimana Pak Anto? Ya? Gitu. Jadi Manado harus dijaga agar menjadi contoh tentang kerukunan, agar menjadi contoh secara nasional. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta Hanifanto. Ya, memang itulah Indonesia ya. Walaupun hidup dalam perbedaan, moderasi beragama itu sangat penting untuk menjaga agar semua umat beragama dapat hidup berdampingan dengan damai ya. Baik, pendengar dan pemirsa, luar biasa penjelasan dari masing-masing narasumber untuk siang hari ini. Kita akan break sejenak, nanti setelah ini kami akan kasih kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya ya atau memberikan tanggapan terkait dengan topik kita dalam dialog moderasi beragama, Fondasi Kerukunan di Daerah Nyi Romlambai melalui SMS, WhatsApp, dan lain telepon, ataupun Anda bisa kasih komentarnya di kanal YouTube RRI Manado. Kita akan break dulu sejenak, ya, dan kita akan kembali nanti setelah yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pemirsa, kami sudah kembali lagi ya dalam dialog moderasi beragama dengan topik pondasi kerukunan di daerah Nyior Melambai. Kami kasih kesempatan untuk Anda pendengar dan pemirsa baik di SMS, di WhatsApp ataupun di line telepon di 0821-9583-5080 ataupun melalui komentar Anda di kanal YouTube RRI Manado. Ya, jadi kita masih membahas terkait dengan pondasi kerukunan di daerah Nyior Melambai. Nah, ini kalau bicara pondasi kerukunan di daerah Nyior Melambai, ini kalau menurut pemahaman dari masing-masing narasumber ini bagaimana masyarakat dapat mempraktikkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Ini dari Pak Pendeta dulu. Ya, segala segala sesuatu itu dimulai dari diri kita. Kalau kita berpikir positif, termasuk ini moderasi ini, kita tahu saya lahir di Indonesia dengan penuh keberagaman, suku dan agama. Saya tidak boleh paksakan agama saya kepada keyakinan orang lain. Itu dulu. Lalu soal kita punya keyakinan berbeda, dia tidak menutup soal kita bergaul. Soal di masyarakat, soal sosial. Kalau enggak nanti kita jadi orang aneh. Nanti kalau di kitab kita balik kepada zaman Nabi, zaman Rasul, zaman ini. Oh, itu enggak ada mobil. Mesti naik onta aja kita semua. Nah, kan moderasi itu membuat cara berpikir kita dengan situasi kondisi zaman sekarang ini, ya silakan kita tetap taat kepada agama kita. Militan boleh. Tetapi keyakinan kita tidak boleh dipaksa kalau orang berbeda, kau sesat, kau kafir. Tidak boleh. Okay. Hukum di dunia ini ada diatur oleh KUHA. Kita maki-maki orang aja sudah ada pasalnya. Ya, sudah pelanggaran. Ada pelanggaran. Oh, apalagi kita paksakan dalam hal-hal yang berbeda. Jadi mulai dari diri kita lah. Taat kepada agama masing-masing, tetapi aplikasinya di saat kau bergaul secara sosial, kau bisa lakukan itu. Apa yang diajarkan tentang kasih, tentang sabar, tentang tidak boleh nyuri, tidak boleh ini. Itu yang paling penting. Okay. Agar kalau kita di agama pun orang melihat, dia orang yang soleh, orang yang taat, orang yang ini. Itu yang paling penting. Okay. Bukan kita agamanya wow, punya status, lalu hidup kita terisolasi bahkan memprovokasi masyarakat yang lain. Itu penting sekali. Sangat penting ya. Oke, baik. Kalau Pak Anto selaku Ketua BKPRMI, bagaimana Pak Anto? Iya, jadi dasar dari moderasi beragama itu adalah kan saling memahami. Kalau kami diajarkan tentang moderasi ini adalah gimana cara menghargai. Kalau dari runut sejarah sudah dijelaskan dari awal tadi bahwa moderasi itu kan itu cara kita untuk mengenal siapa Pak Hani Pantau, siapa Pak Darwin, siapa host hari ini. Itu yang moderasi bagi kami. Ketika kami mengenal ini berarti disinilah terbentuk sebuah penguatan untuk saling bagaimana memahami, menghargai, berbeda. Nah, kalau dalam konteks yang kami belajar di Al-Quran kan disebutkan di Al-Quran juga bahwa kan Tuhan ini pada dasarnya menciptakan kita ini berbeda-beda. Apa maksud Tuhan? Agar supaya kalian saling mengenal, rasa cinta dan kasih sayang, saling menjaga kesamaan dalam pandangan sebagai manusia. Karena ada rasa cinta dan kasih sayang tadi. Nah, jadi untuk lebih menguatkan ini saya sepakat dengan Pak Pendeta Hani untuk kita intens untuk kemudian membangun moderasi ini dengan cara-cara bagaimana kita menyambung dengan cara seperti yang dilaksanakan oleh RRI. Ada forum-forum di luar nanti untuk kita berkolaborasi untuk bagaimana supaya pemahaman moderasi tentang agama ini bisa sampai di akar rumput dan masyarakat bisa memahami edukasi. Tadi disinggung juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyampaian di tingkatan umat. Jadi kami menyampaikan juga sesuai apa yang kemudian dipahami bahwa moderasi itu adalah bentuk cinta dan kasih sayang kita dengan sesama manusia. Kalau konteks agama sudah selesai. Konteks agama dari 1500 tahun yang lalu sudah selesai. Dan masing-masing silakan melaksanakan sesuai dengan dan asal tidak kemudian saling memaksakan keyakinan dari seseorang. Tidak boleh karena itu hak kita masih. Iya.
Karena itu melanggar hak asasi Iya. yang dijamin oleh undang-undang. Nah, saya kira ini tambahan agar supaya kita lebih memahami untuk orang-orang yang ada di tingkat bawah. Apa sih moderasi? Apa itu toleransi? Supaya mereka bisa mengetahui yang sebenarnya tentang moderasi. Kita saja duduk dengan Pak Hani di samping inilah moderasi, Pak. Kita bisa duduk bersama, sering ngopi, kita diajak beliau kalau ulang tahun, saya pasti diundang. Saya tidak pernah canggung datang ke tempat beliau, dan beliau kan sebagai tuan rumah menyambut tamu itu luar biasa. Kira-kira itu, saling Pak. bersilaturahmi. Iya, itu terjadi. Menjaga Bahkan silaturahmi. makanan dari teman-teman muslim, Iya. saya pesan cateringnya dari Iya, muslim. dari Muslim. Oh, iya. Nah, Agar steril. Ya. Ini bagian dari moderasi juga. Saya kira itu, Pak. Oke, baik. Kalau dari Pak Darwin ini, Iya. selaku Forum Gerakan Peduli Bangsa ini, bagaimana menurut tanggapan Pak Darwin agar masyarakat bisa mempraktikkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Ya, sepakat dengan Pak Pendeta ya soal bahwa tanya ke diri kita. Nah, salah satu keluhan kenapa ada konflik dan disintegrasi itu karena memang nggak mengerti dirinya dan nggak mengerti orang lain. Dirinya dia nggak ngerti bagaimana orang lain. Nah, itu yang jadi. Ya. Nah, maksudnya begini bahwa kalau kita punya embriologi dakwah, punya klausul ke atas kita kenapa bisa seperti ini, nah kita nggak akan berdebat. Apalagi itu jadi alat pemicu untuk berseteru, nggak akan itu. Karena apa? Yang harus kita pahami di sini adalah perbedaan ini bukan soal kontradiksi, tapi perbedaan ini adalah keanekaragaman. Nah itu dulu. Anugerah itu. Jadi beda bukan karena kontradiksi, bukan. Beda karena keanekaragaman. Nah di tataran ini, saya setuju tadi mengusulkan juga kepada pejabat-pejabat teras kita untuk begini, khotbah paling jitu itu keteladanan. Jadi kalau tampilan publiknya lebih mengalami degradasi pada moralitas publik, ya jelas akar rumput juga kan sedang dorong begitu no. Nah, kemudian secara filosofi kritik kita dalam konteks moderasi beragama ya, bahwa yang di pusat ini emputan tular ketika mengucapkan itu Bhinneka Tunggal Ika, maaf, dia bukan meneliti Islam Kristen loh, dia meneliti Hindu Buddha. Dan ketika diangkat soal perseteruan, kok Islam Muslim Kristen, kita ada 6 agama. No? Iya. Sementara moral spiritual daripada bangsa ini oleh emputan tular di era Pati Gajah Mada itu, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah dia menyelami pemikiran-pemikiran di dalam Hinduisme dan Buddhisme. Oke. Nah sehingga lahir itu. Nah kritik kita kepada pemerintah, kenapa sering terjadi disintegrasi dan perpecahan itu? Karena apa? Yang diproduk itu adalah isu kebinekaan. Padahal Bhinneka Tunggal Ika itu harusnya yang diproduk itu adalah manunggalnya. Selama kita bicara bineka, potensi perbedaan itu yang kita angkat. Tapi kalau kita angkat soal manunggalnya, esensi kesatuan keesaan itu di dalam seluruh agama, lapisan sosial itu yang akan kita padukan. Nah, di sana jejak moderasi itu. Saya kira di situ ya. Baik. Ya, Baik, terima Pak Darwin. Ini sudah ada respon dari pendengar. Selamat siang. Halo. Selamat siang RRI. Selamat siang. Hendra. Iya, Pak Buts. Pak Buts ini Matungkas. Matungkas, oke, Sumatera baik. Utara. Pak Buts langsung dengan pertanyaan karena waktu kita sangat singkat ini, Pak Buts. Ya. Iya. Selamat siang semua narasumber Pak Hani dan pembicara lainnya. Iya. Kami memberi apresiasi untuk para narasumber yang bisa menyejukkan dan bisa mencerahkan bagaimana kehidupan umat beragama sesungguhnya untuk merawat moderasi atau kerukunan beragama di Sulawesi Utara. Sepakat juga Sulawesi Utara jadi laboratorium kerukunan, intoleransi tidak akan tumbuh subur, tidak akan bisa tumbuh di sini. Moderasi itu sesungguhnya kan umat melakukan kegiatan agamanya dan dengan tidak berlebihan. Dia hanya menjalankan ajarannya sesuai yang diperintahkan, tidak radikal, tidak ekstrim ya. Oke. Saya setuju dengan pendapat Pak Hani dan
pembicara tadi agamamu, agamaku. Yang kami ingin tanya untuk para narasumber seperti ini, intoleransi bisa akan tumbuh, bisa akan terpicu ketika para tokoh agama yang mengajarkannya salah, mengajarkannya berlebihan. Ini yang harus dihindari. Jangan sampai umatnya menginterpretasinya dengan apa ya? Dengan emosi, dengan radikal. Jadi saya ingin memberi pendapat tokoh agamanya yang harus benar-benar steril dari cara-cara ceramah, cara-cara khotbah yang menjurus ke intoleransi. Kami juga bertanya kepada para narasumber bagaimana dengan akun yang ada yang beberapa tidak menyebut nama, tetapi akun ini. Ya, halo Pak Buts. Oke, baik Pak Buts, terima kasih ya Pak Buts. Kami sudah paham dengan apa yang Anda tanyakan di kesempatan siang hari ini. Ini terkait dengan akun, ini ada akun-akun yang tidak jelas tapi justru menjadi provokasi ya di berbagai media sosial. Kemudian Pak Buts bertanya ini seputar intoleransi bisa tumbuh karena tokoh agama yang mungkin mengajarkannya terlalu berlebihan ya, terlalu ekstrim. Nah, kemudian dari WhatsApp ada Arif di Bitung. Ini mohon tipsnya dari masing-masing narasumber, katanya bagaimana untuk menanamkan, memperkuat kerukunan dalam umat beragama kepada anak sejak dini. Oke, baik, saya ke Pak Pendeta dulu. Silakan Pak Pendeta. Ya, apa yang disampaikan tadi dari telepon, Pak Buts, bahwa ya, intinya yang mesti dimoderasi pertama ini para tokoh agama, karena mereka menjadi panutan, mengajar, yang umat jemaat yang dibawa itu menerima. Jadi saya sependapat itu. Makanya acara-acara seperti ini di organisasi apapun yang di moderasi itu adalah tokoh-tokoh agama, apalagi yang muncul di publik, di mimbar-mimbar, sambutan, khotbah, ceramah. Saya pendapat, makanya saya bilang tadi, pemerintah mempunyai alat itu. Itu yang dalam tanda kutip, yang begitu dipanggil, diarahkan. Kalau enggak, jangan kasih lagi mimbarnya. Karena pemerintah mempunyai kekuatan itu. Umpamanya akun-akun. Pemerintah punya alat untuk apa istilahnya, take down ke apalah itu, untuk hilangkan itu. Itu harus dilakukan. Karena orang sekarang, anak SD pun sudah pegang HP bisa lihat itu. Jadi dari usia masih anak-anak mereka sudah lihat video, lihat ceramah, lihat khotbah seperti itu. Ini berbahaya. Nah, bangsa ini kalau mau dijaga dia utuh, mulai dari situ. Yang paling gampang untuk dibenturkan adalah soal keyakinan beragama itu. Makanya pemerintah harus tegas dan memberikan perhatian. Contoh, saya sempat di acara Habib Toha. Beliau itu termasuk penceramah sekarang di Sulawesi Utara yang dalam tanda kutip banyak di lapangan. Saya sampaikan waktu di lapangan di Bitung. Saya bilang mestinya Habib yang seperti Habib Toha ini difasilitasi pemerintah agar dia bisa muncul di Bitung, muncul di Minut, muncul di Manado, muncul di Minus. Karena apa? Ceramah dia itu menyejukkan. Bicara tentang bagaimana Muslim ini menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Mesti begitu toh? Menjadi rahmat bagi semua umat. Agar apa? Mencegah ada orang-orang yang provokasi. Ini penting sekali. Pemerintah harus ribut. Jangan orang bilang begini, ini pemerintah cuman hadir waktu STNK habis, SIM habis, pajak ini pemerintah hadir. Tapi yang bisa membuat umat ini ribut, dibiarin seolah-olah. Ada bahasa saya begini, pakai dua ilmu nih pemerintah, pura-pura pongo, budak, dan pura-pura bodoh, nah ngerti. Yang sebenarnya ini butuh pemerintah hadir karena ini bisa membuat Indonesia jadi seperti Rusia, tiba-tiba lahir di sini, ini begini, ini minta merdeka, ini karena ketidakpuasan, tapi sebenarnya berawal dari moderasi beragama ini yang tidak diberikan perhatian. Makanya RRI ini harus diberikan apresiasi karena membuat acara ini. Kembali lagi, kalau dibilang, oh radikal banget Pendeta Hanifanto, kalau kita Tuhan, orang model begitu sudah dipanggil nggak ngerti,
saya pencet hidungnya biar habis napasnya daripada cuma bikin kotor di bumi aja ini. Baik, Pak Pendeta. Ya, ya. Saya ke Pak Anto, gimana ini? Iya. Tanggapan pertanyaan dari Pak Buts ini soal tokoh agama yang mungkin terlalu memberikan mengajarkan terlalu berlebihan, terlalu ekstrim, keras. Ya, ini kan konteks pendakwah itu kan cuma dua. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu mengajak orang melakukan kebaikan dan mencegah perbuatan munkar. Jadi ceramah itu kan mengajak pada kebaikan agar supaya orang taat kepada Tuhan. Itu ceramah. Iya, bukan mengajak memprovokasi dan tidak membuat sebuah ajakan bahwa kemudian memilih dan memilah bahwa itu salah, itu benar. Tidak. Maka dalam konteks kami belajar tentang bagaimana menyampaikan khutbah, itu hanya ajakan untuk bagaimana dia taat kepada Tuhan. Orang kalau sudah mengenal Tuhannya, maka dia akan mengenal dirinya. Kalau dia sudah mengenal Tuhannya, pasti dia akan taat kepada bagaimana tata cara dia melaksanakan sebuah agama. Kira-kira begitu. Baik. Karena konteks agama itu cuma dua. Mengajak kita melakukan kebaikan dan mencegah kita untuk perbuatan yang mungkar. Yang mungkar itu yang tidak sesuai dengan norma manusia dan norma-norma agama. Saya kira itu. Baik, Pak Anto. Kalau Pak Darwin, bagaimana Pak Darwin? Soal tadi Pertanyaan dari Pak Buts tadi. Pak Buts itu terkait tokoh ya, agama yang tokoh terlalu agama. Memang selama ini keras. tokoh kita nggak pernah hadir di akar rumput. Ya. Kadang-kadang menggunakan perpanjangan tangan. Jadi gini, mengurus umat itu nggak ada big boss dan anak buah, nggak ada. Mengurus umat itu adalah kebersamaan. Hadir bersama, melayani kan begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua soal bagaimana mendidik anak-anak kita kan begitu. Saya tinggal di Minahasa Selatan. Saya sudah ceramah juga. Dan ada desa-desa di sana itu, kalau ada orang meninggal, itu macam saya angkat ya, desa Tinawangko. Saya rajin diundang di sana sama Pak Imam dan Pak Pendeta di sana. Itu ada, kalau ada orang meninggal itu ada kumaus. Kumaus ya. Iya. Itu hadir di sana itu seluruh satu kampung itu dari latar belakang agama yang berbeda-beda. Nah, kearifan lokal seperti ini, anak-anak kalau dibawa ke sana, itu pendidikan perdana bagi mereka terkait mereka lihat. Nah, kan begitu. Jadi ada budaya-budaya lokal yang sebetulnya mengakomodir perbedaan itu dan tidak menimbulkan perpecahan. Nah, anak-anak itu kalau diajak ke sana, ke ruang publik sosial seperti itu, mereka akan mencontoh. Nah, kemudian ya saya ulangi tadi bahwa memang kita terlalu banyak memproduk soal-soal kebinekaan. Padahal kebinekaan itu terkait kuantitas budaya, bukan soal jumlah perbedaan. Tidak, itu kuantitas budaya. Yang harus kita expose hari ini adalah ikanya, manunggalnya, bahwa kita ini satu. Tidak bisa dipisah-pisah. Saya kira seperti itu ya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Baik Pak Darwin, terima kasih. Karena waktu kita ini sudah semakin sempit ini. Nah, saya ke pertanyaan terakhir ini melalui kanal YouTube. Saya dari Dani Prima di Tomohon. Bagaimana tanggapan Pendeta Hani dan Pak Anto ini ya? Mungkin dengan Pak Darwin juga nih mengenai hasil persembahan Natal 2025 akan dikirim ke Palestina. Apakah ini bagian dari moderasi beragama? Ya, bagaimana Pak Pendeta tanggapannya? Ini pertanyaan ini dibahas 3 jam juga tidak selesai. Ya. Apalagi cuma singkat. Karena ini menjadi trending topik sekarang di media sosial. Iya, betul. Ya, karena apa? Tidak bisa dipungkiri dengan situasi Israel dengan Palestina sana yang terekspos secara mendunia melalui medsos dengan kebijakan pemerintah kita kirim bantuan ke sana, kirim mungkin TNI untuk perdamaian. Ini terjadi pro dan kontra. Nah, pro dan kontra itu wajar di tengah masyarakat. Nah, hanya pemerintah juga harus juga arif menghadapi hal-hal yang seperti ini. Kan di media sosial kan rame. Oh, kenapa nih persembahan Natal kok dikirim ke Palestina yang identik dengan Muslim. Mereka tidak tahu Kristen itu di Israel ini juga teman-teman hanya 3%.
Di Palestina itu Kristen 23%. Jadi lebih banyak Kristen yang ada di Palestina. Oke. Jadi kalau ada yang memframing bahwa oh itu Muslim, itu gagal paham. Oke, baik. Ya, kedua, pendapat medsos itu ya sah-sah saja. Orang bilang, oh kenapa nggak dibawa ke Papua, di sana masing-masing. Sah-sah saja. Iya. Pendapat orang itu silakan. Nah, di sini dianggap bahwa wah ini nuansa politiknya sangat kuat. Ya sah saja. Toh, karena berapa sih persembahan Natal itu? Yang orang Muslim bilang itu kolektor. Berapa banyak sih? Yang faktanya ketua panitia Mu'arar Sirait itu bisa sumbang 11 miliar. Wah, rame lagi. Kenapa enggak dia aja yang pergi ke Palestina? Jadi ini pendapat masyarakat sah-sah saja. Makanya pemerintah juga melalui telekomunikasi ini ada hal-hal yang sudah terlalu bisa memprovokasi. Hapus saja. Tetapi aspirasi masyarakat pun silakan aja agar ya ketua panitia orang kan memframe begini. Nggak mungkin dong ketua panitia begitu presiden nggak tahu. Sudah lebih jauh lagi. Oke. Ini harus arif menghadapi ini. Pendapat masyarakat, apa dia Muslim, apa dia Kristen, soal persembahan Natal ke sana beragam. Nah, gimana keputusan pemerintah untuk lebih bijak? Apa ini tetap dilaksanakan atau ini stop daripada jadi polemik? Karena bisa begini namanya contoh. Kok nanti Muslim bikin acara akbar lalu persembahannya dikasih ke Kristen? Ya, akar rumput bisa juga bereaksi begitu, bisa saja. Sama dengan begini, kok acara Natal persembahannya Kristen masih banyak juga yang butuh, kenapa ke sana? Itu sah-sah saja. Nah, makanya saya bilang pemerintah yang harus arif menghadapi persoalan ini. Jangan kebijakan, keputusan pemerintah bahkan membuat terjadi keretakan di akar rumput. Ini yang paling penting. Pemerintah harus mengambil keputusan. Bahasa Muslim, keputusan ini lebih besar barokah atau mudarat. Kalau mudarat, stop. Kalau barokah, jalan aja. Kalau masih ada yang berbeda pendapat, itu biasa. Itu biasa. Jadi dalam kesempatan ini pemerintah yang harus mengambil keputusan. Itu lanjut atau stop. Kalau tadi saya bilang lebih besar barokah atau mudarat ini pemerintah yang tahu. Baik. Siap. Baik. Pak Anto bagaimana Pak Anto? Cara pandang saya ketika siapapun ingin berbuat kebaikan itu sah-sah saja. Kalau bicara tentang tadi donasi yang akan dikirim, maka saya sampai hari ini berpikir persoalan Palestina itu bukan persoalan agama, itu persoalan politik. Itu persoalan politik. Tapi faktanya orang kemudian orang yang memframing bahwa ini Islam Kristen. Kalau Israel serang itu mewakili Kristen. Padahal kalau Hamas serang itu mewakili. Enggak seperti itu. Iya, secara global itu hanya persoalan politik. Yang memang yang menjadi korban adalah umat Islam dan umat Kristen. Kira-kira begitu cara pandang. Dua-dua agama ada di situ. Nah, sehingga ketika Pak Presiden kemarin bicara di sidang PBB, kita bukan melihat agamanya, tapi sisi kemanusiaannya. Itu yang saya kira paling penting. Baik Pak Anto. Kalau Pak Darwin bagaimana Pak Darwin? Menanggapi ini. Memang selama ini kita anggap sebagai isu sensitif, maka tidak ada titik temu. Tapi selama ini soal-soal kemanusiaan, maka itu perlu dibicarakan di ruang internal. Nah, karena begini, soal anonim tadi yang ditanyakan Pak Buts tadi. Pak Buts. Itu anonim tadi itu. Kesalahan kita adalah hal-hal yang sebetulnya dikonsumsi di ruang privat kita produk ke publik. Publik belum siap terima. Baik. Makanya perlu bijaksana juga dalam soal ini. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pemerintah harus bijak ya. Baik, sayang sekali waktu kita sudah berakhir. Dari masing-masing narasumber mungkin mengakhiri dialog moderasi beragama kita siang hari ini masing-masing 1 menit. Ya, terima kasih. Saya ulangi memberikan apresiasi kepada RRI karena membuat acara dialog seperti ini. Karena apa? Ini sangat bermanfaat untuk akar rumput secara khusus. Ya, karena tadi disampaikan bahwa ada banyak dibicarakan hanya di atas, ke bawah enggak.
Jadi terima kasih untuk RRI. Baik. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Anto. Oke, saya bangga hari ini bisa memberikan sebuah pandangan-pandangan tentang moderasi, dan saya yakin dan percaya ini sampai di tingkat bawah karena ini on air langsung. Dan teman-teman pemuda remaja masjid, kita jaga keutuhan, kita jaga moderasi beragama di Sulawesi Utara. Kita mari saling menghargai, menghormati dari setiap perbedaan dan keyakinan, tapi satu sisi kita tetap menjaga persaudaraan dan silaturahmi. Dan mudah-mudahan ke depan kita lebih kuat untuk menjaga dan merawat moderasi beragama di Sulawesi Utara. Amin. Khususnya di Kota Luar Manado. biasa. Oke. Baik Pak Darwin yang terakhir. Dari saya terkait moderasi beragama, saya ingat di Balai Diklat kita diundang untuk hadir membicarakan soal ini. Saya mengajak pada kita semua agar supaya dalam persoalan-persoalan kemasyarakatan dan keumatan itu terkait ada upaya deteksi dini dulu. Apakah ini problemnya keagamaan atau problemnya sekedar problem sosial. Nah, ketika itu problem sosial, maka ada yang menangani itu. Ketika problemnya keagamaan, maka ada yang turun tangan di sana. Tetapi harus kita kerjasama. Pemerintah harus hadir ke akar rumput. Oke. Saya kira itu ya. Dan pada kita semua Kembali lagi pemerintah ya. kembali dari pemerintah. Iya, karena semuanya dari sana. Iya. Ada konstitusi karena ada konstituen, kan seperti itu. Jadi Cuma di sini. Apapun ini sudah jadi polemik. Iya. Ini bilang betul, ini bilang salah, sudah jadi. Ini pemerintah. Pemerintah yang harus ambil kebijakan. harus hadir. Karena lahirnya dari mereka. Oke. Terima Baik. kasih. Yes. Baik. Terima kasih Pak Darwin, terima kasih Pak Anto, Pak Pendeta Hani. Dan dengan demikian berakhir sudah untuk dialog kita siang hari ini. Dan pastinya moderasi beragama menjadi kunci bagi kita semua untuk tetap dapat membangun kerukunan antar umat beragama. Amin. Saya Michael Mertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk narasumber atas waktu dan kesempatannya, walaupun memang belum puas kayaknya ya untuk membahas topik ini ya. Sangat singkat. Soal Natal aja 3 jam nggak? Ya itu dia. Baik, dan dengan demikian berakhir sudah untuk dialog kita siang hari ini. Terima kasih untuk responnya baik melalui WhatsApp dan juga line telepon ya, ataupun melalui kanal YouTube. Saya Michael yang bertugas bersama dengan segenap kru yang bertugas siang hari mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia